Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab ke-16 teman-teman dengan judul routing. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai routing. Nah, routing itu apa sih teman-teman? Nah, routing itu sebuah proses untuk menggabungkan suatu network yang berbeda IP-nya teman-teman. Nah, routing ini kayak berfungsi sebagai jalan pintas agar kita bisa mengirimkan data ke yang berbeda IP atau networknya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama mengaktifkan konfigurasi routing, lalu share internet connection, lalu yang ketiga yaitu konfigurasi NAT resolver dan IP tables persistent. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengaktifkan konfigurasi routing. Di sini kita masuk ke router Ubuntu servernya ya teman-teman. Nah, di sini kita jika sudah login kita ketik IP A untuk mengetahui berapa sih IP yang ada di router Ubuntu server ini. Kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Root kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasinya ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan nano spasi slice etc slice sysctl.conf. Nah, di sini bisa kalian lihat di bawah itu kan ada net IPv4 IP forward sama dengan 1. Nah, di itunya itu biar kalian bisa mengaktifkan itu tanda pagarnya itu bisa kalian hapus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita Ctrl X, Y, setelah itu enter. Nah, kita bisa cek apakah sudah berhasil apa belum. Kita itu cek dengan sysctl spasi min p. Nah, jika tampilannya sudah net IPv4, IP forward sama dengan 1 itu, tandanya itu sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil aktif. Nah, setelah itu masuk ke Ubuntu servernya, kita cek IP A. Nah, lalu enter. Nah, di sini IP address-nya itu 10.10.10.3/24. Nah, setelah itu kita masuk ke klien Ubuntu-nya, teman-teman. Nah, kita cek di sini IP-nya itu berapa sih? Nah, di sini kita masuk dulu. Nah, setelah itu kita cari ke terminal, teman-teman. Terminal. Nah, di sini kalian bisa ketikkan IP A. Nah, bisa kalian lihat di sini IP-nya itu 172.16.1.2/24. Nah, kita itu ngeping antara klien dan Ubuntu server ya teman-teman. IP klien ini diping di Ubuntu server, begitupun sebaliknya IP Ubuntu server diping di klien. Nah, di sini kan IP Ubuntu server itu 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 10.10.10.3. Nah, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C. Nah, setelah itu di sini kan IP address-nya kan 172.16.1.2. Nah, kita ping di Ubuntu server ya teman-teman. Dengan ketikan ping 172.16.1.2. Nah, kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C. Nah, setelah itu kita coba ping dari klien ke Debian. Nah, di sini kan kliennya kan 172.16.1.2 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke Debiannya, kita coba ping 172.16.1.2. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu share internet connection.
Nah, di sini jika kita mau ngeping 8.8.8.8 di router ini, maka tidak akan bisa, teman-teman. Nah, kenapa sih tidak bisa? Karena kita itu belum sharing internet ke Ubuntu dan Debian ya, teman-teman. Kita belum sharing internet. Nah, bagaimana sih cara sharing internet tersendiri? Nah, kita itu bisa masuk ke control panel, teman-teman. Kita masuk ke control panel. Nah, di sini kalian bisa klik yang network and internet, lalu kita masuk ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ethernetnya itu kita IP-nya itu 192.168.56.1 ya, teman-teman. Nah, agar kita bisa saling berkomunikasi yaitu dengan melakukan sharing. Nah, sharingnya gimana sih? Nah, di sini kan kita kan menggunakan WiFi ARM WiFi 2 ya, teman-teman. Kita klik lalu kita ke properties, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke sharing ini. Nah, lalu di sini itu kita di checklist. Lalu setelah itu kalian bisa pilih yang Ethernet 2 sesuai Ethernet kalian masing-masing ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan Ethernet 2, lalu kita klik lalu oke. Nah, jika seperti ini kalian yes aja. Nah, jika seperti itu tadinya sudah ya. Nah, habis sharing internet itu kalian itu bisa ketikkan nano, sebentar. Nah, kita bisa ketikkan nano spasi slice etc slice netplan slice, lalu kita tap aja. Di sini bisa kalian lihat pada addressnya itu kan mempunyai IP 192.168.56.10/24. Nah, kita itu di sininya itu diganti ya, teman-teman, dengan 137 seperti yang sudah tadi kalian seperti yang ada di ethernetnya 137. Setelah itu gateway-nya juga kita ganti dengan 137. Nah, setelah itu kita kontrol X saja, setelah itu Y lalu enter. Nah, habis itu kita coba ping 8.8.8 apakah sudah bisa. Nah, jika sudah bisa artinya kalian itu sudah mendapatkan internet, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT, resolver, dan IP tables persistent. Nah, kita masuk ke routernya. Nah, di sini kalau semisal kita ping google.com itu tidak akan bisa, teman-teman. Nah, kenapa sih tidak akan bisa? Karena kita itu harus melakukan konfigurasi resolver terlebih dahulu. Nah, yang kenapa tidak bisa? Karena yang mendapatkan koneksi internet itu hanya di routernya saja. Nah, kita nyoba. Nah, di sini jika kita ping google.com itu kita tidak akan bisa, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi resolver. mkdir spasi slice etc slice IP table, lalu kita enter saja. Nah, setelah itu di sini itu kita akan melakukan konfigurasi NAT untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik, teman-teman. Perintahnya itu kita bisa ketik IP tables min t NAT min a post routing
routing spasi min o spasi np0s3 spasi min c, lalu spasi masquerade, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita simpan pada directory dengan perintah iptables, kita iptables min save spasi lebih dari spasi slice etc spasi iptables spasi rules titik v4. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, lalu dicek ya teman-teman di direktorinya apakah sudah kesimpan atau belum. Nah, di sini kita bisa tuliskan cat spasi slice etc slice iptables slice rules titik v4, enter. Nah, jika tampilannya itu sudah seperti ini, maka itu sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita coba ping. Nah, jika sudah, kita coba ping 8.8 di server dan di klien teman-teman. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, kita sudah berhasil. Lalu kita masuk ke klien, kita coba di ping 8.8.8.8, kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C. Nah, jika kita mau ping google.com di server itu nggak bisa teman-teman, karena belum melakukan konfigurasi resolvernya. Nah, supaya bisa ping Google, kita harus menambahkan name servernya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan ketikan sudo lalu kita 10, lalu kita masukkan password, kita enter. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ketikkan dengan nano spasi slice etc slice netplan slice lalu tab. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan dengan name server yang ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan kan tadinya itu nggak ada name server sama addressnya. Nah, kita itu ketikkan di bawahnya gateway itu name server, lalu di bawahnya lagi dengan addresses dengan 8.8.8.8 lalu 88.44. Nah, gitu ya teman-teman. Jika sudah, kita Ctrl X. Nah, setelah itu kita coba ping. Nah, kita ketikkan netplan apply agar tersimpan ya teman-teman. Netplan apply. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita coba ping Google teman-teman. Ping google.com. Enter. Nah, di sini juga kita sudah bisa ya teman-teman.
Nah, lakukan sama di server yang Debian ya teman-teman. Server Debian. Kita masuk juga. Terus kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan seperti tadi ya teman-teman, nano spasi slice etc slice network slice interface. Kita enter. Nah, di sini itu kita di bawah gateway ini kita tambahkan dengan DNS server 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, lalu di sini kita restart ya teman-teman. Nah, bagaimana sih restartnya? Kita ketikkan system ctl restart networking, lalu kita enter. Nah, kita coba ping google.com ya teman-teman, google.com. Nah, di sini kita juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba di klien Ubuntu. Nah, di sini kita bisa ketikkan dengan nano spasi slice etc slice netplan, lalu kita tab. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, di sini kita bisa edit names, ditambah name server ya teman-teman. Lalu di bawahnya kita kasih addresses, kemudian bawahnya lagi kita kasih min spasi 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita Ctrl X saja. Nah, setelah itu kita ketikkan sudoku, lalu kita enter, lalu kita masukkan password. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan nano spasi slice etc slice resolve.con, lalu kita enter. Nah, di sini pada name servernya itu kita kasih tanda pagar. Nah, lalu setelah itu di bawah name server ini kita kasih name server lagi teman-teman, name server 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah itu kita coba ping google.com, kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jika sudah semua, artinya itu sudah mendapatkan internet dan wifi. Nah, step terakhir menginstal IP tables yang bersifat permanen agar tidak perlu menginstal ulang ketika di power off ya teman-teman. Nah, kita kembali ke router Ubuntu-nya, lalu kita ketikkan perintah apt update, kita enter. Nah, di sini kita nunggu ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita apt install spasi IP tables min persistent. Nah, jika sudah, kita bisa enter saja dan kalian lanjutkan stepnya sampai
selesai dan terinstall ya teman-teman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.